Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira lebih unggul dan mending mana antara Vivo Y27 yang jual dengan harga 2,5 juta dan Realme C55 yang juga dijual dengan harga 2,5 juta. Karena dari segi harga kedua HP ini sama persis. Tapi kamu gak usah khawatir, di video kali ini kita akan cari tahu jawabannya. Apakah lebih unggul Realme C55 atau Vivo Y27? Jadi buat kamu yang mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Untuk urusan desain, kedua HP ini sama kuat karena keduanya memiliki banyak persamaan. Mulai dari segi tampilan sudah sama-sama mewah dan kekinian, walaupun masih menggunakan bahan polikarbonat. Untuk bentuk bodinya sama-sama flat atau kotak, dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power, port charger Type-C, dan hanya memiliki single speaker output. Sedangkan untuk dimensi bodinya di kedua HP ini juga sama-sama tipis, tapi bukan tipikal yang kompak saat digenggam. Lanjut untuk bagian layar, Vivo Y27 masih menggunakan konsep layar water drop screen. Sedangkan Realme C55 lebih kekinian karena sudah menggunakan konsep layar punch-hole display dan punya fitur mini kapsul yang akan muncul saat kita colok charger. Jadi poin plus untuk Realme C55. Lalu untuk ukuran layarnya, Vivo Y27 memiliki layar sebesar 6,64 inch dengan resolusi Full HD+. Panel IPS LCD refresh rate hanya mentok di 60 Hz. Sedangkan Realme C55 memiliki ukuran layar sedikit lebih besar, 6,72 inch dengan resolusi juga Full HD+. Panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 90 Hz. Jadi dari segi layar, di sini Realme menawarkan banyak kelebihan karena sudah menggunakan konsep punch-hole display, punya fitur mini kapsul dan refresh rate-nya lebih tinggi. Namun yang jelas, kalau untuk saturasi warnanya di kedua HP ini sudah sama-sama bagus, terlihat jelas tajam dan kaya akan warna. Dan yang pasti nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pindah ke bagian spesifikasi, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas memori yang sama, yaitu sebesar 6/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Lalu untuk dapur pacunya, Vivo Y27 ditenaga dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz pabrikasi 12 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 251 ribuan. Sedangkan Realme C55 ditenaga dengan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 2,0 GHz pabrikasi juga 12 nanometer. Dan untuk skor Antutu yang dihasilkan ada di angka 250 ribuan, sama seperti Vivo Y27. Jadi untuk urusan dapur pacunya, kedua HP ini juga sama kuat, mulai dari kapasitas memori hingga kemampuan chipset, terbukti dari skor Antutu yang masih sama persis. Lalu untuk persensoran, kedua HP ini juga sudah sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap, walaupun untuk sensor giroskopnya masih menggunakan virtual gyro. Di sini yang bikin beda, Realme C55 sudah dilengkapi dengan sensor NFC, sedangkan di Vivo Y27 tidak ada, jadi poin plus untuk Realme C55. Lanjut untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends dan setting grafik yang terbuka sama-sama bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Lalu untuk gameplaynya, kamu tidak usah khawatir karena untuk game yang satu ini mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya. Performanya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Sentuhan layarnya oke, grafiknya pun bagus. Untuk frame drop atau delay di keduanya tentu ada, tapi masih cukup wajar menurut saya, tidak sampai mengganggu banget. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di keduanya juga sama, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya, kedua HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik di kelas harganya. Bukan yang paling lancar, tapi masih cukup oke untuk dimainkan. Dari angka di atas kertas, Realme memang ditenaga dengan chipset yang lebih tinggi, MediaTek Helio G88, sedangkan Vivo Y27 MediaTek Helio G85. Tapi kalau untuk performa saat gameplay di sini terasa sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan. Terbukti dari skor Antutu yang juga masih sama persis. Di sini yang harus kamu garis bawahi, untuk sensor giroskop di keduanya terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi buat yang hobi main game PUBG, kamu perlu perhatikan poin ini. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama sebesar 5000 mAh. Lalu untuk kecepatan chargingnya, Vivo Y27 dibekali dengan fast charging 44 watt yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 7 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100%. Sedangkan Realme C55 dibekali dengan SuperVOOC 33 watt dan untuk kecepatan chargingnya butuh waktu sekitar 1 jam 14 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100%.
Jadi Vivo sedikit lebih ngebut karena memiliki kecepatan output yang lebih besar. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya lebih awet yang mana, baliknya tergantung pemakaian masing-masing saja. Lanjut ke bagian operating system, Vivo Y27 berjalan di Android 13, basis PanTouchOS 13. Sedangkan Realme C55 berjalan di Android 13, basis Realme UI 4.0. Di sini untuk urusan sistem, baliknya tergantung selera masing-masing saja. Karena yang jelas dari segi tampilan, UI di kedua HP ini sudah sama-sama kekinian dan cukup user friendly. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Lalu untuk fitur yang ditawarkan juga banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, pedal layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Jadi dari segi spesifikasi di sini tidak beda jauh. Vivo unggul dari kecepatan chargingnya yang lebih ngebut, sedangkan Realme unggul dari sudah punya sensor NFC. Kalau untuk urusan dapur pacu, performa, dan sistem di keduanya sama kuat. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Vivo Y27 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Sedangkan Realme C55 memiliki 64 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel, sama seperti Vivo. Jadi dari angka di atas kertas, di sini Realme C55 unggul dari megapiksel kamera utamanya yang lebih besar, sudah 64 megapiksel, sedangkan Vivo Y27 masih 50 megapiksel. Tapi kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di kedua HP ini masih mirip-mirip, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan yang jelas, baik di Realme atau Vivo, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS. Sedangkan untuk jepretan fotonya, dari hasil berikut, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, terutama untuk foto objek dengan jarak dekat seperti ini. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Bahkan untuk saturasi warna yang dihasilkan juga masih 11-12, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi saat di luar ruangan, foto dari Realme C55 terlihat lebih bagus, terutama di bagian saturasi warnanya yang lebih ngejreng, apalagi saat digunakan untuk foto pemandangan. Jadi bisa dibilang sistem di Realme C55 lebih bekerja maksimal saat processing gambar. Lalu untuk foto selfie-nya, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel yang sama, sebesar 8 megapiksel. Jadi secara kualitas foto yang dihasilkan terlihat mirip, mulai dari kecerahan hingga tingkat ketajaman gambar. Tapi kalau untuk saturasi warnanya, Vivo lebih oke menurut saya, karena warnanya lebih fresh, terutama saat di indoor. Dan untuk bagian kulit wajah juga terlihat lebih soft. Jadi kalau untuk kamera selfie di sini Vivo lebih oke. Sedangkan untuk perekaman videonya, dari hasil berikut, kedua HP ini sudah sama-sama menghasilkan video yang bagus. Dan yang jelas keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Vivo unggul dari videonya yang lebih tajam, sedangkan Realme unggul dari saturasi warnanya yang lebih ngejreng, sama seperti hasil fotonya. Lalu untuk perekaman video kamera depan, dari apa yang saya lihat, video yang dihasilkan keduanya juga sudah tergolong lumayan untuk kelas harga 2 jutaan. Tapi kalau buat saya pribadi, video dari Vivo Y27 lebih oke, karena warna yang dihasilkan lebih soft dan angle-nya juga lebih luas. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Dan itulah tadi perbandingan antara Vivo Y27 versus Realme C55. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini memiliki banyak persamaan, terutama di bagian dapur pacu, performa, operating system, dan kamera. Di sini yang jelas, Vivo Y27 unggul dari kecepatan chargingnya yang lebih ngebut dan hasil kamera selfie-nya lebih oke. Sedangkan Realme C55 unggul dari layar yang sudah punch-hole display 90Hz, punya sensor NFC dan kamera utamanya lebih besar. Jadi kalau ditanya bagus mana, jujur agak bingung karena kedua HP ini sama-sama bagus. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, di sini Realme C55 jawabannya, karena lebih menawarkan banyak kelebihan, terutama di bagian layar, seri chipset lebih tinggi dan sensor lebih lengkap. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Pokoknya yang paling penting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.